Selamat datang dalam pembelajaran modul 10 Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh, Unit 1 Retaknya Negeriku. Yang pertama akan kita pelajari pada unit 1 yaitu mengenai dampak konflik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat akan membawa dampak, baik secara langsung dan tidak langsung. Tidak selamanya konflik itu berdampak selalu negatif, tetapi ada pula dampak positifnya. Dalam unit 1 ini, kita akan mempelajari beberapa dampak dari konflik sosial. Dampak negatifnya pertama, terjadi keretakan antar individu atau kelompok. 2. Adanya perubahan kepribadian, misalnya muncul rasa curiga, rasa benci, rasa kecewa. Yang ketiga, kerugian material, harta benda, dan korban jiwa. 4. Terhambatnya laju perekonomian, pendidikan, karena rusaknya sarana prasarana. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan solidaritas anggota kelompok, munculnya pribadi yang tangguh, tahan uji dan kuat, menghidupkan kembali norma, dan munculnya kembali kompromi baru apabila pihak yang berkonflik kekuatannya seimbang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi konflik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat memiliki fungsi juga. Pertama, fungsi secara struktural. Konflik dapat mengubah keseimbangan antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas. Dapat juga meningkatkan kekuasaan kelompok minoritas dan mendorong kelompok dominan untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai kepentingan bersama. Dari segi komunikasi, konflik meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan dalam konflik, terutama peran media massa yang menyediakan informasi bagi masyarakat. Dilihat dari segi solidaritas, konflik akan meningkatkan dan memantapkan solidaritas kelompok sosial. Dari segi identitas, konflik dapat menumbuhkan kesadaran siapa mereka dan mempertegas batas-batas antar kelompok. Disintegrasi sosial. Dalam masyarakat majemuk, rawan terjadi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial dapat mengancam suatu masyarakat yang sudah mengalami proses integrasi sosial, seperti halnya Indonesia. Apa aja sih faktor-faktor yang memicu terjadinya disintegrasi sosial? Pertama, sikap primordialisme dan etnosentrisme. 2. Ikatan sosial yang longgar. 3. Kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan orang untuk memperoleh informasi negatif dari luar. Selanjutnya, adanya ketidakpuasan terhadap penguasa, keinginan untuk melepaskan diri dari kelompok lain karena diperlakukan tidak adil, dan adanya dominasi kelompok tertentu yang menekan kelompok lainnya.
Beberapa contoh bentuk-bentuk disintegrasi sosial: A. Aksi protes atau demonstrasi, yang mana kegiatan ini terdiri dari sejumlah orang yang mengorganisir diri untuk melakukan protes terhadap pihak pemerintah atau pimpinan. Demonstrasi menuntut ketidakpuasan melalui poster, tulisan, orasi, dan teriakan. Demonstrasi akan berkembang menjadi kerusuhan atau riot apabila diikuti dengan tindakan kekerasan dan anarkis. B. Pergolakan daerah, yang terjadi akibat rasa tidak puas suatu daerah dan menuntut perbaikan-perbaikan sosial, politik, maupun ekonomi kepada pemerintah atau kelompok lain. Nilai dan norma sosial dalam kasus ini sudah tidak dipatuhi lagi, sehingga yang terjadi adalah bisa saling melakukan aksi kekerasan fisik sampai menimbulkan banyak korban, baik harta benda, serta mengancam jiwa seseorang. Bentuk disintegrasi selanjutnya yaitu penakalan remaja. Delikuensi yang dilakukan oleh remaja seperti penyalahgunaan narkotika, alkohol, ngebut-ngebut di jalan, pencurian, penyimpangan seksual. Remaja melakukan tindakan-tindakan tersebut disebabkan karena faktor dari luar dan faktor dari dalam. D. Kemiskinan, yaitu kondisi apabila warga masyarakat tidak bisa memenuhi standar kebutuhan hidupnya, ataupun terjadi keterbatasan sumber daya manusia sehingga seseorang tidak bisa berusaha untuk berkarya. E. Kriminalitas, munculnya kriminalitas di masyarakat disebabkan antara lain adanya kepincangan sosial, seperti adanya krisis ekonomi, keinginan yang terpendam, beban psikologis yang berat, dendam, dan benci. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan konflik-konflik tersebut? Salah satu upaya untuk menyelesaikannya dapat melalui segregasi. Segregasi merupakan pemisahan kelompok sosial berdasarkan hukum atau tradisi. Kelompok yang mendapatkan perlakuan ini biasanya berbeda dalam hal asal-usul etnik, agama, atau kesejahteraan. Segregasi bisa terjadi di dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, misalnya dalam hal memperoleh pendidikan, perumahan, penggunaan berbagai fasilitas umum seperti sarana transportasi, rumah makan, dan dalam hal pekerjaan. Penelitian sosial tentang pemecahan masalah konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Cobalah Anda amati lingkungan sekitar,
seperti lingkungan di masyarakat tempat tinggalmu. Pernahkah kamu menyaksikan terjadinya konflik di lingkungan tersebut, seperti pertengkaran antar satu individu dengan individu lainnya, ataupun antar kelompok satu dengan kelompok lainnya? Apakah yang menjadi penyebab atau pemicu pertengkaran tersebut? Bagaimanakah cara penyelesaian konflik yang pernah mereka lakukan untuk meredam konflik tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan itu, kamu dapat melakukan penelitian sederhana. Kamu dapat melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut tentang faktor penyebab terjadinya konflik, upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan konflik, dan hal-hal yang perlu diterapkan untuk mempertahankan perdamaian dalam kehidupan masyarakat tersebut. Untuk melakukan penelitian sederhana ini, kamu dapat menggunakan metode dan teknik penelitian sosial. Metode apakah yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang konflik dan kekerasan tersebut? Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian sederhana tentang konflik dan kekerasan ini adalah metode dan teknik pemetaan sosial. Metode pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat secara sistematik melalui pengumpulan data atau informasi mengenai masyarakat dan masalah sosial yang ada. Metode dan teknik pemetaan sosial ini dapat meliputi survei formal, pemantauan cepat, dan metode partisipatoris. 1. Survei formal. Metode survei ini merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel responden. Informasi tersebut dapat berupa tanggapan atau pandangan tentang suatu masalah atau saran untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, penelitian tentang upaya penyelesaian konflik antara kelompok pelajar. Dari hasil survei yang dilakukan, menyebutkan bahwa sebagian besar responden berpendapat untuk mencegah terjadinya konflik antar kelompok pelajar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga para pelajar tak cukup waktu lagi untuk melakukan kekerasan atau konflik. Cara selanjutnya dapat melalui pemantauan cepat atau rapid appraisal. Metode pemantauan cepat merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai pandangan dan masukan dari populasi mengenai kondisi geografis dan sosial ekonomi. Metode ini meliputi A. Wawancara informan. Wawancara ini meliputi serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. B. Diskusi kelompok fokus. Diskusi ini melibatkan 8-12 orang yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latar belakang. Peserta diskusi bisa para tokoh masyarakat, para ahli sosial, aparat keamanan, korban kekerasan atau konflik, pelaku kekerasan atau konflik.
Cara selanjutnya dapat melalui wawancara kelompok masyarakat. Wawancara ini mencakup serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu pertemuan terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. D. Melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Terakhir, dapat melalui survei kecil. Metode ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner terstruktur terhadap sejumlah kecil sampel, yaitu di antara 50 sampai dengan 70 orang. Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak atau yang kita kenal dengan random sampling ataupun sampel bertujuan yang kita kenal juga dengan purposive sampling. Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survei yang terbatas, seperti hanya pada wilayah yang mengalami konflik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran modul 10 unit 1. Sampai jumpa pada materi berikutnya.